Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvi Wulandari. Saya dari kelas PGSD 4C. Nah, di minggu kemarin kita telah membahas perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Nah, di video kali ini kita akan membahas rasionalitas dan pertimbangan pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka atau KURMA. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu kurikulum 2013. Nah, jadi kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum 13 atau K13 atau Kurtilas. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan tujuan pendidikan, maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangannya. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama ada faktor peserta didik. Menurut teori psikologi perkembangan bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum hendaknya perlu memperhatikan adanya perkembangan psikologi peserta didik yang tidak sama tersebut. Kemudian, yang kedua, ada faktor mata pelajaran, yaitu berkenaan dengan mata pelajaran. Schubert dalam bukunya Kurikulum, Perspektif, Paradigm, and Possibility menjelaskan bahwa materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. Kemudian yang ketiga ada faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Oleh sebab itu, maka faktor ini tidak bisa diabaikan manakala menyusun dan mengembangkan kurikulum. Kemudian yang keempat dan yang terakhir ada faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara dapat dipandang sebagai dua hal yang mirip atau hampir sama. Oleh karena kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. Selanjutnya kita akan membahas dasar pertimbangan kurikulum 2013 atau K13. Dalam setiap pengembangan kurikulum pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Berikut ini landasan-landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013, yaitu yang pertama landasan filosofis. Nah, yang pertama, filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Dari sumber lain menjelaskan mengenai landasan filosofis kurikulum 2013, yaitu yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan masa depan. Yang kedua, pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya. Yang ketiga, pendidikan memberikan dasar bagi untuk peserta didik berpartisipasi dalam membangun kehidupan masa kini. Yang keempat, pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kelima, pendidikan adalah proses pengembangan jati diri peserta didik. Dan yang keenam, pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar. Selanjutnya yang kedua ada landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Kemudian yang ketiga ada landasan konseptual. Nah, landasan konseptual ini mencakup yang pertama relevansi pendidikan, yang kedua kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, yang ketiga pembelajaran konseptual, yang keempat pembelajaran aktif, dan yang kelima penilaian yang valid, utuh, dan menyatu. Kemudian yang keempat ada landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. SKL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau PP nomor 19 tahun 2005. Kemudian, yang terakhir, yang kelima ada landasan empiris. Berbagai perubahan telah terjadi di Indonesia. Kemajuan terjadi di beberapa sektor di Indonesia, namun di beberapa sektor yang lain, khususnya pendidikan, Indonesia tetap tinggal di tempat atau bahkan mundur. Hal-hal seperti ini menunjukkan perlunya perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten, namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa mendatang. Nah, selanjutnya kita akan membahas dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Jadi, dasar pertimbangan kurikulum merdeka adalah untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran agar dapat lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas dasar pertimbangan kurikulum merdeka atau KURMA. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Selanjutnya yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Kemudian yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal.
Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan maupun yang belajar. Kemudian yang keempat ada prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa, yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang terakhir ada prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Sedangkan prinsip khusus yang dikemukakan oleh Sukma Dinata mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, dan pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Kemudian, yang kedua ada prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Yang ketiga, ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini: kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Dan yang keempat ada prinsip pemilihan media dan alat pengajaran.
Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran baik dalam bentuk modul atau buku paket. Kemudian yang kelima, ada prinsip berkenaan dengan penilaian akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah menentukan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir teks. Yang ketiga, yaitu mengelola hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes, serta penggunaan skor standar. Selanjutnya, kita akan membahas rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 atau Kurtilas. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Jadi, rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, mengembangkan karakter, dan merespon tantangan zaman. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kemudian ada yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Kemudian yang ketiga, ada penyempurnaan pola pikir. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut, yaitu yang pertama, pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama. Kemudian yang kedua, pola pembelajaran satu arah atau interaksi guru peserta didik menjadi pembelajaran interaktif, yaitu interaktif guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, sumber atau media lainnya. Yang ketiga, pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring atau peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet. Yang keempat, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif, mencari atau pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains. Yang kelima, pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok atau berbasis tim. Yang keenam, pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. Yang ketujuh, pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan atau user dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Yang kedelapan, pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal atau monodisiplin menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.
Selanjutnya, yang keempat ada penguatan tata kelola kurikulum. Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar mata pelajaran. Pendekatan kurikulum 2013 untuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut, yaitu yang pertama, tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif. Yang kedua, penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan. Yang ketiga, yaitu penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu ada penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Next, kita akan membahas rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan dengan rasionalitas untuk mengembangkan kompetensi siswa, membantu pemulihan pembelajaran, dan memecahkan masalah pendidikan. Berikut adalah rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, perlunya transformasi pembelajaran. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat menuntut peserta didik memiliki keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan dunia kerja. Pembelajaran tidak lagi hanya fokus pada hafalan, tetapi pada pemahaman konsep yang mendalam dan penerapan dalam konteks nyata. Yang kedua, ada penguatan profil belajar Pancasila. Kurikulum merdeka bertujuan untuk membentuk profil belajar Pancasila, yaitu peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kurikulum ini menekankan pada keseimbangan antara pengembangan karakter dan kompetensi akademik. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Dan yang keempat, ada relevansi dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum merdeka membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Pembelajaran berbasis proyek menjadi salah satu ciri khas kurikulum merdeka. Ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi tentang rasionalitas dan pertimbangan pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka atau KURMA. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.